Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan panjenengan semua yang tergabung dalam forum studi Islam Khidmatul Ummah. Mudah-mudahan pengabdian yang panjenengan laksanakan terhadap ummah ini akan memperoleh kesuksesan dan akan memperoleh pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa dalam kesempatan pertemuan pertama hari ini saya mengajak panjenengan semua, mari kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat Rasulullah yang berada dalam barisan panjang, orang-orang yang senantiasa tidak terputus untuk mengingat Allah, senantiasa mensyukuri berbagai kenikmatan yang berasal darinya. Mudah-mudahan kenikmatan itu membawa diri kita semakin meningkatkan keimanan, dan pada giliran berikutnya mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan mensyukuri kenikmatan yang berasal dari Allah itu, maka keimanan dalam diri kita terjaga, dan mudah-mudahan pada akhirnya, dan ini menjadi harapan kita, ketakwaan kita peroleh, dan dengan ketakwaan itu kita memperoleh posisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan Rasulullah telah bisa kita baca, bisa kita gali informasinya melalui berbagai warisan yang sampai pada masa kita. Akhlak Rasulullah itu sendiri digambarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Akhlak Rasulullah khuluquhul Quran. Jadi akhlak beliau adalah Al-Quran. Karena itu maka melalui Al-Quran itulah kita berusaha untuk meneladani teladan yang mulia yang berasal dari Rasulullah. Demikian juga telah sampai kepada kita warisan yang berupa Al-Hadits. Melalui Al-Hadits ini, kita bisa melihat praktek nyata dari Al-Quran yang tercermin dan tergambar melalui perkataan-perkataan Rasulullah, melalui tindakan-tindakan berkualitas yang beliau lakukan sepanjang hidupnya, atau melalui penetapan-penetapan tentang bagaimana menjalani kehidupan yang berkualitas. Dari sana, kita bisa mengekstraksi nilai-nilai kebaikan. Dan nilai-nilai itu mudah-mudahan terus menjadi motivasi kita untuk mengembangkan diri, menuju kesempurnaan hidup kita sebagai manusia. Untuk itu, maka mestinya kita terus berusaha untuk melakukan proses internalisasi. Internalisasi itu sendiri merupakan proses di mana nilai-nilai yang kita pelajari berusaha untuk kita tanam dalam diri kita, agar nilai itu tersemai dalam jiwa kita menjadi bagian dari kepribadian kita. Jika Rasulullah digambarkan sebagai sosok teladan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memang ada dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Oleh karena itu sebagai bagian dari umat Islam, keberuntungan kita yang paling utama dalam menjalankan agama ini, dalam menjalankan syariah yang turun dari Allah, kita memiliki teladan yang nyata. Hari ini saya diminta oleh panitia untuk merenungkan kembali. Jadi sebenarnya makna kemerdekaan itu seperti apa? Dan bagaimana tindakan yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Kita akan mencoba untuk memaknai kembali apa kemerdekaan itu dan bagaimana pandangan Islam menilai kemerdekaan. Ada beberapa pertanyaan yang sampai hari ini sering kali terungkap. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan retorika. Bangsa Indonesia 2 hari yang lampau, tanggal 17 Agustus 2022, kita sudah memperingati kemerdekaan kita dalam kurun waktu 77 tahun. Tentu masa 77 tahun ini bukan masa yang singkat. 77 tahun ini merupakan ukuran umur satu manusia. Apalagi kalau kita mengacu pada usia Rasulullah ketika beliau wafat. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Artinya, kalau kita menggunakan usia Rasulullah itu sebagai patokan, maka 77 tahun ini adalah usia manusia yang melebihi umur yang telah diberikan Allah kepada Rasulullah. Rasulullah yang berusia 63 tahun itu, beliau sudah menciptakan kesuksesan yang luar biasa. Kesuksesan semacam ini bahkan diakui oleh banyak penulis. Di antaranya, kalau kita membaca buku 100 tokoh berpengaruh di dunia yang ditulis oleh Michael Hart,
Maka penulis barat ini, yang kebetulan bukan seorang muslim, dia memposisikan Muhammad itu sebagai sosok pertama yang paling berpengaruh di dunia. Padahal dia bukan seorang muslim. Apa yang kemudian digunakan ukuran? Digunakan sebagai ukuran untuk menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok pertama yang paling berpengaruh di dunia. Rupanya, beliau ditempatkan di posisi yang pertama karena keberhasilan beliau. Tidak pernah ada dalam sejarah manusia yang sanggup melakukan perubahan terhadap suatu bangsa yang memiliki kondisi yang sangat ekstrim, yaitu bangsa Arab. Bangsa Arab ini kan kondisinya ekstrim sekali. Mereka terjebak pada penyembahan berhala, yang kalau kita membaca dalam kitab Rohikul Maktum yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, penyembahan berhala ini sebenarnya adalah bentuk baru dari penyelewengan tradisi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail, beliau adalah salah seorang nabi yang pernah tinggal di kawasan Arabia, mengajarkan tauhid kepada umatnya pada masa itu. Tetapi pada masa berikutnya kemudian muncul seorang penyesat yang dalam beberapa hadis digambarkan bernama Amr bin Luhai. Dialah orang yang pertama kali membawa berhala ke tanah Mekah ini, sehingga penduduk Mekah akhirnya menjadi para penyembah berhala. Mereka hidup dalam kebodohan, mereka hidup dalam dominasi para orang-orang kaya, mereka hidup dalam dominasi para politisi lokal. Dan bangsa Arab ini pada masa itu bukan merupakan bangsa yang diperhitungkan. Karena dalam era masa jahiliyah itu ada dua kekuasaan besar yang berada di sekitar Arabia, yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh bangsa Romawi dan bangsa Persia. Jadi kekaisaran Romawi dan kekaisaran Persia. Adanya dua adik kuasa ini tidak kemudian membuat posisi dari Arabia itu dilirik oleh berbagai peradaban besar yang ada di sekitarnya. Arabia itu adalah tanah yang terasing. Tapi dalam kurun waktu 23 tahun, Arabia ini kemudian menjadi mercusuar baru peradaban. Menjadi perintis baru, menjadi pelopor baru, sebuah cahaya yang kemudian mempengaruhi dunia. Dan itu hanya terjadi dalam waktu yang singkat, 23 tahun. Dan ini waktu yang tidak lama. Apalagi kalau kita melihat kondisi yang dimiliki oleh bangsa Arab pada masa itu yang sangat terbelakang. Jadi hal itu berlangsung dalam usia hidup Rasulullah yang hanya 63 tahun. Artinya waktu 77 tahun ini adalah waktu yang cukup untuk membangun sebuah peradaban, membina manusia menjadi manusia yang terbaik, sebagaimana yang telah dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Quran, kuntum khaira ummatin uhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalian itu adalah umat yang terbaik. Para sahabat ini adalah generasi yang terbaik yang memiliki 3 ciri. Apa ketiga cirinya? Ta'muruna bil ma'ruf. Jadi mereka selalu memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar. Mereka berusaha untuk mencegah agar kemungkaran tidak terjadi. Wa tu'minuna billah. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Bangsa Indonesia sudah melampaui masa 77 tahun dan ini lebih dari 63 tahun. Maka mestinya perubahan besar itu sudah terjadi. Tetapi kita juga menyaksikan dalam masa kehidupan kita sekarang, mungkin ada berbagai isu yang masih menjadi kerja besar kita ke depan. Isu yang berkaitan dengan kemandirian bangsa, isu yang berkaitan dengan lapangan kerja, isu yang berkaitan dengan kedaulatan, isu yang berkaitan dengan pengaruh asing, isu yang berkaitan dengan kemakmuran, isu yang berkaitan dengan kesejahteraan, isu yang berkaitan dengan persatuan, pertahanan keamanan, perekonomian. Dan dalam bahasa-bahasa yang seringkali digunakan oleh para pengkritik, itu adalah isu yang berkaitan dengan keterpurukan. Ternyata dalam masa 77 tahun ini, kita masih memiliki PR yang sangat besar. Berbagai permasalahan itu, maka tidak jarang kemudian memantik munculnya berbagai retorika. Apakah bangsa kita ini benar-benar merdeka? Karena itu ada sebagian kalangan itu yang kemudian karena mereka gitu ya mungkin memiliki sikap antipati tertentu atau mereka berusaha untuk memberikan kritik yang membangun terhadap negara, mereka kemudian mengatakan ya hari ini kita tidak benar-benar merdeka.
Tapi kita paham betul bahwa ungkapan ini sebenarnya adalah ungkapan yang keliru. Kenapa? Karena kemerdekaan itu harus kita lihat dari perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mereka berjuang sedemikian rupa, berusaha untuk mempertahankan negara. Mereka berkorban harta, mereka berkorban waktu. Mereka bahkan mengorbankan nyawanya untuk memperoleh kemerdekaan. Kalau kita melihat kemerdekaan dari sisi perjuangan para pahlawan, maka hari ini kita sudah benar-benar merdeka. Tetapi kita tidak bisa menganggap bahwa kemerdekaan itu adalah tujuan akhir. Justru kemerdekaan itu adalah awal dari lahirnya sebuah bangsa baru. Kemerdekaan itu adalah awal dari lahirnya kesempatan dan peluang baru. Artinya, melalui kemerdekaan itu kita memperoleh modal untuk menjalani kehidupan yang lebih berkualitas. Tapi kita juga memahami bahwa setelah kemerdekaan berlangsung, maka ada berbagai pihak yang akan berusaha untuk memanfaatkan kemerdekaan itu. Karena itu, maka pertanyaan kita yang perlu kita ajukan selanjutnya, apakah merdeka itu sudah cukup bagi kita? Bagi umat Islam, yang dituntut bahwa hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin, maka merdeka itu tidak cukup. Merdeka itu adalah modal awal kita untuk melakukan perubahan besar. Merdeka itu adalah modal yang kita miliki agar tujuan-tujuan yang kita kehendaki bisa tercapai. Dan tujuan-tujuan itu sudah dirumuskan oleh para pendahulu kita sedemikian rupa dalam rumusan yang indah, dalam rumusan yang bisa kita baca sampai hari ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan apakah hari ini kita sudah merdeka, mestinya bukan merupakan pertanyaan yang perlu kita ajukan di sini. Bahwa kita masih menghadapi masalah, iya. Karena kemerdekaan itu adalah titik awal. Dan kemerdekaan bukan merupakan titik akhir. Lantas, bagaimana sikap yang perlu kita miliki terkait dengan kemerdekaan itu? Jadi kemerdekaan itu adalah sebuah fitrah. Ada sekian banyak bukti yang bisa kita lihat gitu ya dalam tradisi Islam bahwa kemerdekaan itu adalah bagian dari fitrah. Manusia itu lahir dalam keadaan merdeka. Karena itu haram bagi umat Islam untuk memperbudak manusia yang merdeka. Ya, kemerdekaan itu adalah fitrah manusia itu sendiri. Dia tidak boleh dilepaskan dari kehidupan manusia. Jadi kemerdekaan itu adalah sebuah fitrah. Fitrah yang dimiliki oleh setiap individu. Kalau setiap individu saja memiliki fitrah berupa kemerdekaan, apalagi suatu suku, apalagi suatu bangsa, apalagi suatu negara, maka kemerdekaan itu sesuatu yang wajib hadir. Maka tidak mengherankan kita akan melihat spirit kemerdekaan itu ada dalam konsep ajaran Islam. Misalnya gitu ya, ketika panjenengan mempelajari fikih. Di sini saya menggunakan dua contoh fikih, yaitu fikih yang berkaitan dengan zakat fitrah dan yang kedua adalah fikih yang berkaitan dengan kewajiban haji. Dalam fikih, salah satu syarat wajib yang harus ada dalam zakat. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat fitrah, jadi zakat fitrah ini kita keluarkan pada bulan Ramadan sebelum Idul Fitri dilaksanakan, sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Ada salah satu syarat, dan syarat yang harus kita penuhi itu, jadi orang itu bisa mengeluarkan zakat apabila dia berada dalam keadaan merdeka. Jadi dalam Islam itu, kita melihat bahwa kemerdekaan itu memiliki posisi yang sangat strategis, memiliki posisi yang sangat urgent, sangat penting. Jadi selain beragama Islam, selain mereka dalam kondisi mampu atau berkecukupan, kemudian sudah masuk dalam waktu untuk mengeluarkan zakat, ada satu syarat yang tidak boleh dilupakan. Syarat itu adalah syarat merdeka. Jadi seorang yang mengeluarkan zakat harus dalam kondisi merdeka. Artinya dia tidak berasal dari kalangan budak atau kalangan hamba sahaya. Kemudian, kalau kita melihat dalam syarat wajib haji, maka kita juga akan menemukan bahwa di antara syarat wajib haji itu juga merdeka. Selain juga harus Islam, selain harus sudah balik gitu ya. Balik itu maknanya dia sudah mencapai umur kedewasaan. Jadi kalau perempuan itu ditandai dengan menstruasi, kalau laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah gitu ya. Saya kira secara fikih panjenengan sudah belajar ini. Selain itu manistato'a ilaihi sabila. Jadi mereka ini memiliki kemampuan. Mereka ini memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan berhaji. Karena melakukan perjalanan haji itu, apalagi di masa lampau itu ya, itu tidak ringan. Dari ibadah haji ini,
Dari ibadah zakat fitrah ini, kita juga memiliki makna kemerdekaan yang lain. Apa itu? Kemerdekaan dalam finansial. Kalau kita melihat rukun Islam yang 5 itu, jadi mulai dari syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, dan haji. Maka di situ sebenarnya ada unsur-unsur kemandirian yang harus kita miliki. Untuk bisa melaksanakan sholat, kita harus menutup aurat. Maka kita harus mampu untuk menyediakan kain penutup aurat yang bisa menutupi aurat kita, yang bisa menjaga kehormatan kita. Maka mestinya umat Islam itu juga memiliki infrastruktur yang berkaitan dengan ini. Punya pabrik garmen dan seterusnya itu. Dan kita mestinya juga bermain dalam bisnis ini. Kemudian untuk bisa membayar zakat, kita harus punya harta. Untuk bisa melaksanakan haji, di antara kemampuan yang dituntut di situ adalah kemampuan untuk membiayai perjalanan. Artinya, menjadi seorang muslim itu juga dituntut dalam kemerdekaan ekonomi. Selain itu, kita banyak menemukan kafaroh-kafaroh. Jadi kafaroh itu adalah hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran tertentu dalam persoalan fikih. Jadi kafaroh-kafaroh yang ada dalam konsep Islam itu, sebagian itu juga diwujudkan dalam pembebasan budak. Jadi di situ kita melihat kemerdekaan manusia itu sesuatu yang asasi sekali. Misalnya apa? Ada satu hadis. Hadis ini diriwayatkan dari Barok bin Azib. Jadi suatu ketika ada seorang badui. Orang badui ini bertanya, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku amalan apa yang bisa membawa diriku untuk masuk ke dalam surga." Rasulullah kemudian menjawab, "Bebaskan jiwa, merdekakan budak." Jadi, amalan membebaskan budak itu merupakan salah satu amalan yang ketika orang mempraktekannya, maka itu bisa membawa manusia ke dalam surga. Tapi perlu dipahami, membebaskan budak itu bukan perkara yang mudah. Kenapa demikian? Bisa kita bayangkan gitu ya, jika ada seorang budak. Budak ini kan tidak memiliki kehendak. Dia tunduk kepada tuannya. Dia mungkin sudah diperbudak dari masa kecil. Dia hanya menjalankan apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Secara otomatis sikap dan mentalnya adalah mentalitas budak. Dia tidak memiliki kebebasan. Dia tidak memiliki irodahnya sendiri. Ketika dia kemudian dibebaskan begitu saja, maka banyak gitu ya, di antara para budak di masa lampau yang sudah dibebaskan oleh tuannya. Mereka setelah itu karena ketika mereka hidup sebagai manusia bebas, mereka tidak memiliki kemandirian, akhirnya mereka kembali lagi kepada tuannya. Karena itu membebaskan budak itu tidak mudah. Karena membebaskan budak itu maknanya seorang tuan itu, apalagi kalau membebaskan budaknya harus membeli dulu gitu ya. Dan budak itu harganya mahal. Sikap mentalnya harus diubah terlebih dahulu. Sikap mental yang sebelumnya menghamba, menurut begitu rupa, tunduk sepatuh-patuhnya. Itu harus diubah menjadi mentalitas manusia yang merdeka. Setelah itu mereka harus hidup sendiri, mencukupi kebutuhan ekonominya. Karena itu maka kemapanan ekonomi itu juga harus dilatih. Karena itu membebaskan budak itu bukan persoalan mudah. Suatu ketika budak-budak yang ada di kota Basrah itu menghadap kepada Imam Hasan al-Basri. Jadi Imam Hasan al-Basri ini adalah seorang tabi'in. Tabi'in itu maknanya beliau pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Dan kebetulan ayah beliau ini adalah pembantu atau maula dari salah satu sekretaris Rasulullah, yaitu Zaid bin Sabit, Sayyidina Zaid bin Sabit. Para budak ini meminta kepada Hasan Basri agar beliau dalam khutbah Jumat, mereka mengatakan, "Wahai Hasan Basri, aku mohon kepada kalian," dan ini bukan hanya satu budak, tapi serombongan budak itu ya. "Wahai Hasan Basri, kami minta kepada Anda agar dalam khutbah Jumat Anda membahas tentang keutamaan memerdekakan budak." Nah, Imam Hasan al-Basri kemudian bertanya, "Mengapa kalian memintaku untuk membahas tentang hal itu?" Maka mereka kemudian menjawab, "Karena tuan-tuan kami tidak memperlakukan kami dengan baik." Jadi kalau dalam ajaran Islam itu, budak harus diperlakukan dengan baik. Haram melakukan kezaliman terhadap budak. Dan konsep ini berbeda dengan konsep pada masa jahiliyah. Jadi budak itu sepenuhnya milik tuannya, mau dia diseksa, dan kita bisa melihat gitu ya, bagaimana Bilal bin Rabah, karena saat itu masuk Islam, dia diseksa oleh Umayyah sedemikian rupa. Kita bisa menyaksikan itu dalam kisah di masa lampau. Jadi budak itu bisa diperlakukan semena-mena. Islam itu kemudian memberikan garis, mengharamkan kezaliman bahkan terhadap budak. Dan membebaskan budak itu lebih utama.
lama ditunggu gitu ya. Ternyata Imam Hasan Al-Basri ini tidak segera kemudian berceramah pada hari Jumat untuk menyampaikan tentang keutamaan membebaskan budak ini. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini kan diketahui sebagai ulama yang omongan-omongannya itu selalu digugu dan ditiru, selalu dilaksanakan oleh masyarakat Basrah pada masa itu. Jadi kalau sudah Imam Hasan Al-Basri ngomong, maka penduduk itu pasti akan melaksanakannya. Karena itu maka satu-satunya cara untuk membebaskan diri mereka, para budak ini, mereka meminta kepada Hasan Al-Basri untuk berceramah. Tapi ternyata ditunggu lama sekali, beliau tidak melaksanakan ceramah itu, padahal beliau sudah menyanggupi. Sampai suatu ketika para budak ini sudah saking lamanya menunggu, baru pada saat itu Imam Hasan Al-Basri kemudian menyampaikan materi tersebut. Jadi dalam ceramah sholat Jumatnya menyampaikan keutamaan memerdekakan budak. Nah, para budak itu akhirnya kemudian mereka benar-benar dibebaskan. Dan setelah itu mereka kemudian menemui Hasan Al-Basri. Wahai Hasan Al-Basri, kami berterima kasih kepada engkau sekaligus kecewa kepada engkau. Kenapa engkau tidak segera berceramah untuk membeberkan tentang keutamaan membebaskan budak? Jadi di sini kita melihat bahwa untuk menjalankan satu keutamaan ini saja, Imam Hasan Al-Basri itu harus berusaha sedemikian rupa. Apa yang terjadi? Kenapa beliau begitu lama? Jadi Imam Hasan Al-Basri itu ternyata harus mengumpulkan uang terlebih dahulu. Uang itu kemudian dibelikan budak, baru setelah itu beliau memerdekakan budak itu. Karena itu butuh waktu lama. Kenapa para ulama kita melakukan itu? Jadi apa yang beliau sampaikan, itu mestinya sesuatu yang beliau lakukan. Karena selama ini beliau tidak punya budak. Sehingga ketika menyampaikan itu, dia khawatir. Karena ketika dia menyampaikan itu, dia sendiri tidak mempraktekkan. Jadi beliau tidak ingin terkena ayat, kabura maktan indallahi antakuluna malataf'alun. Amat berat di sisi Allah orang-orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak lakukan. Jadi amaliyah dalam Islam itu dilandasi dengan ilmu. Maka ketika kita menyampaikan ilmu, maka sebaiknya ilmu yang kita sampaikan itu adalah ilmu-ilmu yang kita sendiri sudah mempraktekannya. Nah, hari ini saya bicara budak, tapi ya karena memang perbudakan sudah tidak ada gitu ya. Tapi kadang-kala kita juga mungkin masih memiliki nafsu untuk memperbudak manusia yang lain dan seterusnya. Dan tentu saja hal semacam ini harus kita hindari. Selain itu, ada berbagai kafaroh yang ada dalam konsep Islam itu yang juga berkaitan dengan kemerdekaan budak ini. Jadi misalnya gitu ya, pada bulan Ramadan itu ada satu kafaroh. Jadi kalau ada laki-laki mendatangi istrinya, mohon maaf ya, kemudian sampai terjadi hal itu di siang hari, maka hukumannya ada 3. Yang pertama adalah hukuman membebaskan budak. Jadi yang paling utama itu membebaskan budak. Jika tidak punya atau tidak tersedia budaknya, maka puasa selama 60 hari. Jadi membebaskan budak itu kualitasnya itu sama seperti puasa selama 60 hari. Jadi berarti 2 bulan itu ya. Jadi hanya melanggar 1 hari bulan Ramadan. 1 hari bulan Ramadan itu hukumannya berpuasa 60 hari. Atau jika tidak, memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Jadi memerdekakan budak itu keutamaannya sangat tinggi. Apalagi keutamaan 1 hari pada bulan Ramadan. Karena itu nanti ketika Ramadan datang gitu ya, maka gunakan waktu Ramadan itu untuk melaksanakan amalan-amalan yang terbaik. Jadi di sini kita melihat bahwa kemerdekaan itu adalah satu fitrah yang dimiliki oleh manusia. Selain itu, ada fitrah yang lain yang juga dimiliki oleh manusia. Jadi ada fitrah yang lain yang dimiliki oleh manusia. Jadi fitrah ini juga diakui oleh agama. Yaitu fitrah untuk membentuk komunitas. Untuk membentuk satu qabilah atau suku. Bahkan untuk membentuk satu bangsa. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arofu. Wahai manusia, sungguh aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arofu. Kemudian kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Jadi Allah itu menciptakan fitrah yang lain, berupa fitrah manusia untuk berkumpul. Mereka kemudian membentuk komunitas keumatan. Dari keluarga-keluarga kemudian terbentuk suku. Dari berbagai suku yang ada, maka kemudian terbentuk berbagai bangsa. Ini juga satu fitrah. Fitrah ini diakui oleh agama.
Jadi Islam itu mengakui kumpulan yang berupa suku, kumpulan yang berupa bangsa. Termasuk bangsa-bangsa yang kemudian membentuk negara. Tetapi komunitas yang lebih baik lagi dibandingkan sekedar suku dan bangsa dan juga negara. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Jadi di sini kita bisa melihat kapasitas lebih. Maka jika satu bangsa saja diakui, jika satu suku saja diakui dalam agama, maka akan ada nilai lebih jika suku itu, bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang bertakwa. Artinya gitu ya, orang yang merdeka yang kemudian membentuk satu suku, orang yang merdeka yang kemudian membentuk satu bangsa, itu diakui, tetapi itu belum cukup. Harus ada landasan ketakwaan. Lantas apa yang dimaksud dengan takwa itu sendiri? Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi yang lain, yaitu Ubay bin Ka'ab. Apa yang dimaksud dengan takwa itu? Kata Sayyidina Umar. Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, pernahkah engkau berjalan di atas jalanan yang penuh dengan duri? Sayyidina Umar kemudian jawab, ya pernah. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, apa yang engkau lakukan? Jadi maksudnya apa yang kau lakukan kalau kamu berjalan di atas jalanan yang penuh dengan duri. Sayyidina Umar kemudian jawab, aku akan berjalan dengan hati-hati. Jadi maksudnya hati-hati di situ agar kaki kita itu tidak menginjak duri itu, sehingga kemudian mendapatkan luka. Ya kalau kita berjalan di atas jalan yang duri, ya pakai sandal, pakai sepatu. Itu sebagai wujud kehati-hatian. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, itulah takwa. Jadi inti takwa itu adalah kehati-hatian. Kehati-hatian dalam menerima perintah yang berasal dari Allah dan melaksanakannya. Kehati-hatian dalam menjalani kehidupan, sehingga kehidupan kita lebih berkualitas. Kehati-hatian agar kita tidak terjebak dalam berbagai larangan. Ada larangan justru kita langgar. Jadi di sini, maka takwa itu menjadi prioritas utama. Bahkan gitu ya, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di sisi Allah, itu adalah yang paling bertakwa. Karena itu maka kemerdekaan tidak cukup. Kemerdekaan itu hanya syarat. Kemerdekaan itu hanya titik awal. Untuk bisa bayar zakat, merdeka. Untuk bisa melaksanakan haji, merdeka. Tapi tujuan utama dari itu adalah takwa itu sendiri. Kalau menurut konsep Islam. Ini pengakuan terhadap bangsa. Dan berbangsa itu sendiri adalah sebuah fitrah. Jadi berbangsa itu sendiri adalah sebuah fitrah. Wa idqala Ibrahima Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jadi jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jadi kehidupan berbangsa itu, kehidupan memiliki negeri, kehidupan memiliki negara, itu bukan merupakan fitrah. Maka tentu Nabi Ibrahim tidak akan berdoa dengan menggunakan doa yang lafadznya demikian. Artinya, bernegara itu sendiri juga satu fitrah. Karena itu, maka dalam konsep Islam diajarkan kepada kita untuk mencintai negeri kita sendiri. Bahkan kita menemukan dalam sejumlah hadis betapa cintanya Rasulullah itu terhadap tanah kelahiran beliau, yaitu Makkah. Jadi pada saat hijrah itu ada dua ungkapan yang penting yang bisa kita temukan dalam hadis. Jadi ungkapan ini adalah ungkapan kesedihan dari Rasulullah terhadap tanah di mana beliau dilahirkan. Alangkah indahnya dirimu, wahai Mekah. Jadi ini adalah ungkapan ketika beliau hendak hijrah. Alangkah cintanya diriku padamu. Seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, niscaya aku tidak akan menetap di selain tanahmu. Demi Allah, wahai kota Mekah, sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling kucintai. Kalau bukan karena pendudukmu mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu. Saya ini kan dari Wonogiri. Saya ini tidak bisa melupakan begitu saja tanah kelahiran saya. Saya juga tetap mengikuti isu-isu yang berkembang di sana dan seterusnya, perkembangannya seperti apa. Dan itu satu fitrah. Itu tidak bisa kita nafikan dari dalam kehidupan kita. Karena itu gitu ya, maka tidak mengherankan ketika Allah kemudian menjawab gitu ya, menjawab kegundahan Rasulullah ketika beliau hendak meninggalkan tanah kelahirannya itu dengan menyatakan innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ilal ma'ad. Jadi sesungguhnya Allah menurunkan dan menugaskan engkau untuk menyampaikan Quran. Jadi beliau hijrah ke Madinah itu dalam rangka agar Quran itu kemudian menjadi panduan bagi umat manusia. Karena memang itu salah satu strategi yang perlu dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu. Jadi membangun kekuatan terlebih dahulu,
membangun basis massa, membangun kader. Jadi tugas ini adalah tugas yang tidak ringan, bahkan harus meninggalkan tanah air. Jadi untuk menyampaikan Quran, dan pasti, ini janji Allah, pasti akan mengembalikanmu ke tempat semula. Jadi akan dikembalikan ke Mekah. Dan akhirnya pada masa Fathul Mekah, Mekah ini kemudian menjadi wilayah Islam yang kedua setelah Madinah. Karena itu maka untuk memaknai kemerdekaan, sebagaimana yang tadi sudah kita bahas, kemerdekaan itu tidak cukup. Karena kemerdekaan itu adalah modal awal. Maka sebagai seorang muslim kita harus memaknai kemerdekaan itu dengan kita kembalikan pada cara berpikir tauhidi. Apa cara berpikir tauhidi itu? Jadi pemikiran kita, bukan hanya pemikiran, bahkan perbuatan kita. Kata-kata yang terucap dari lisan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan, semuanya harus dilandasi atau didasari dengan konsep tauhid. Jadi ada konsep pengesaan Allah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semuanya itu berasal dari Allah. Dan pada akhirnya akan kembali pada Allah. Kita ini nanti juga akan menuju kepada Allah. Kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini kan untuk kembali kepada Allah. Dunia ini hanya tempat persinggahan kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini sekedar tempat kita untuk menanam sesuatu. Nanti kita akan panen itu ketika kita berada di akhirat. Karena itu maka tauhid ini tidak boleh kita lepaskan. Termasuk dalam maknai kemerdekaan. Apalagi gitu ya, kalau kita melihat dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang sebenarnya itu merupakan pengejawantahan dari teks yang sebelumnya, yaitu Piagam Jakarta. Di sana ada kalimat yang tidak bisa kita ingkari, bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah. Bangsa Indonesia itu mengakui kemerdekaan itu berasal dari Allah. Karena itu maka nilai tauhid ini harus kita tanamkan sedemikian rupa. Jadi kemerdekaan, karena setelah merdeka ini kan banyak pihak yang berkepentingan. Ada di antara mereka itu yang kemudian memaknai kemerdekaan itu adalah kebebasan. Tidak jarang mereka kemudian menggunakan senjata yang sebenarnya bukan berasal dari tradisi kita. Mereka kemudian memperjuangkan kemerdekaan yang justru jauh dari rahmat Allah. Jadi bukan kebebasan sebagaimana kebebasan yang kemudian menghalalkan praktek LGBT. Bukan kebebasan yang kemudian dihasilkan oleh liberalisme. Bukan kebebasan yang menjadi satu syarat dalam upaya untuk melakukan sekularisasi. Bukan. Kebebasan itu diakui dalam konsep Islam. Tetapi bukan kebebasan-kebebasan yang memuja hawa nafsu semacam itu. Kita memaknai kebebasan itu mestinya dengan warisan kita sendiri. Yaitu warisan yang berasal dari tradisi Islam. Jadi kebebasan ini adalah kebebasan sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Islam itu tidak mengajarkan keburukan. Karena itu yang dipilihkan bagi umatnya itu adalah hal yang baik dan hal yang lebih baik. Sementara keburukan bukan pilihan. Kalau kita kemudian memilih keburukan, maka berarti kitalah yang mencelakakan diri kita sendiri. Jadi kebebasan itu adalah kebebasan yang tetap berada dalam ranah perintah Allah. Dan bukan kebebasan yang mengabaikan konsep ketuhanan. Karena itu maka kebebasan sejati itu sesungguhnya adalah kebebasan yang terikat. Dengan kita terikat kepada Allah, dengan kita bertauhid, maka kita bisa memaknai kebebasan yang sebenarnya. Dengan bertauhid, maka kita tidak perlu khawatir dengan penyembahan-penyembahan terhadap alam, penyembahan terhadap berhala. Jadi kalau dalam konsep Islam yang dimaksud dengan alam itu bukan sekedar gunung, bukan sekedar laut, bukan sekedar pantai, bukan sekedar sawah. Jadi pengertian alam itu adalah kullu ma siwallah. Jadi segala sesuatu yang selain Allah. Segala sesuatu yang selain Allah itu disebut alam karena dia tercipta dari ilmunya Allah. Jadi Allah itu al-alim. Allah dengan ilmunya, Allah itu maha mengetahui. Artinya Allah itu maha berilmu. Dengan ilmunya itu Allah kemudian menciptakan sesuatu. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan ilmunya disebut sebagai alam. Termasuk manusia karena dia adalah sesuatu yang selain Allah. Dan dia diciptakan oleh Allah dengan ilmunya. Maka manusia ini sebenarnya alam juga. Karena itu maka alam ketika ingin kembali kepada Allah, maka dia harus dengan ilmu. Itulah kenapa dalam konsep Islam itu ilmu itu mendapatkan posisi yang sangat tinggi. Bahkan gitu ya, kalau kita melakukan tindakan atau praktek tidak disertai dengan ilmu, jadi tindakan kita itu tidak dilandasi dengan landasan yang ilmiah, khawatirnya tindakan kita itu sia-sia di hadapan Allah. Tidak bermakna apapun. Karena itu maka Islam itu sangat menghargai ilmu. Dalam keterikatan itu kita menemukan kebebasan. Kalau kita sudah bertauhid dengan Allah, kita tidak perlu tunduk pada makhluk-makhluk yang kita sembah sebagai Tuhan. Menyembah berhala, menyembah pangkat kita, menyembah kedudukan kita.
Jadi selama kita bersama Allah, tidak ada satupun yang perlu kita takutkan. Penguasa yang dolim, tidak perlu takut. Karena Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu menyertai kita. Kita tidak akan takut apapun. Dan itulah makna kebebasan yang sejati. Ketika manusia itu tidak terikat apapun dengan sesuatu yang sifatnya materi, yang sifatnya alam, yang sifatnya makhluk, yang sifatnya al-kaun. Jadi alam itu juga disebut sebagai al-kaun. Kenapa? Karena idza arada syai'a ayyakulu lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah itu mengendaki, termasuk ingin menciptakan sesuatu, Allah itu cukup mengatakan kun, maka sesuatu itu jadi. Jadi Allah mengatakan jadi, maka sesuatu itu jadi. Karena itu sesuatu yang tercipta dari kalamullah, dari kalamnya Allah, maka disebut kaun. Jadi nanti ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Kalau kauniyah itu berarti ayat yang berasal dari alam semesta ini dan seterusnya. Dan juga disebut sebagai makhluk. Karena Allah itu al-khaliq. Allah sebagai al-khaliq menciptakan makhluk. Karena itu makhluk itu agar bisa berhubungan dengan Allah harus berakhlak. Kenapa akhlak menjadi penting? Karena itu adalah manifestasi dari penciptaan manusia. Konsekuensi dari manifestasi penciptaan manusia. Karena itu maka untuk memaknai kemerdekaan, maka kita kembalikan bahwa kemerdekaan itu adalah pemberian. Kemerdekaan itu adalah hak asasi yang paling asasi yang dimiliki oleh manusia. Bahkan untuk menjalankan agama ini, beberapa konsepnya itu harus konsep yang berhubungan dengan kemerdekaan. Karena itu kita melihat itu ya. Jadi para pendahulu kita, para pahlawan kita di masa lampau itu sangat menyadari proses ini. Sangat menyadari konsep ini. Betapa kita lihat itu ya, dari Kesultanan Demak. Kesultanan Demak saat itu harus menyeberangi lautan sampai ke Laut Utara. Mereka mendekati wilayah Malaka. Untuk apa? Untuk melawan Portugis. Agar wilayah yang ada di Indonesia pada masa lampau ini tidak mengalami penjajahan. Jadi kesadaran merdeka itu adalah kesadaran yang sudah melekat dalam konsep Islam, melekat dalam jiwa mereka, dan kita ini adalah bangsa-bangsa yang mewarisi darah pahlawan, darah-darah dari manusia yang haus akan kemerdekaan. Mereka berjuang sedemikian rupa untuk mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan harga diri, mempertahankan martabat kemanusiaan, menjadi manusia yang lebih beradab, dan itu semua hanya bisa dicapai dengan kemerdekaan. Bayangkan, Demak itu ada di Jawa, mereka harus menyerang ke wilayah seberang. Jadi saat itu tentara Demak dipimpin oleh salah seorang putra dari Jepara, yaitu Adipati Yunus, yang akhirnya beliau menjadi salah satu sultan di Demak, Adipati Yunus. Kalau dalam sejarah kita kenal sebagai Adipati Unus. Kita juga bisa melihat bagaimana satu kerajaan Islam di Jawa, termasuk kerajaan Aceh Darussalam pun saat itu juga melakukan perlawanan terhadap Portugis juga. Bahkan pada masa berikutnya, mereka melanjutkan perlawanan itu terhadap Belanda. Mataram di bawah Sultan Agung menyerang Batavia yang saat itu diduduki oleh Belanda. Dari Jawa mengirimkan pasukan, bahkan pasukan itu dikirim sebanyak 2 kali. Kita juga bisa membaca bagaimana hebatnya kepahlawanan Pangeran Diponegoro, kepahlawanan dari Sultan Hasanuddin. Jadi perlawanan-perlawanan mereka itu bukan perlawanan-perlawanan yang ringan. Dan motifnya itu bukan sekedar motif politik. Tapi di dalamnya adalah motif untuk mempertahankan agama, untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk menjaga martabat diri, untuk menjaga kehormatan. Misalnya kita mempelajari tentang maqasidus syariah, jadi tujuan ditetapkannya syariah. Maka kita akan menemukan kehormatan itu adalah salah satu kenapa syariah itu ditegakkan. Jadi maqasidus syariah itu kan ada 5. Yang pertama adalah hifdzuddin. Jadi syariah itu ada untuk menjaga agama. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafs. Syariah itu ada agar nyawa-nyawa manusia itu terlindungi, tidak didolimi. Yang ketiga, hifdzul aql. Syariah itu ada agar akal manusia itu tetap bisa digunakan dengan baik. Akal itu menjadi akal yang merdeka, tunduk di bawah kekuasaan Allah, tunduk di bawah perintah Allah. Kemudian yang keempat, hifdzun nasl, untuk menjaga keturunan, untuk menjaga kehormatan. Artinya, kita perlu menjadi merdeka untuk memiliki ini semua. Dan yang kelima, untuk menjaga harta kita agar tidak didolimi pihak lain. Penjajahan itu rata-rata, penjajahan yang berasal dari barat, itu rata-rata motifnya adalah ekonomi. Kalau kita melihat, jadi rumusan terkait dengan penjajahan yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis misalnya, maka di situ ada gold, glory, and gospel. Jadi tujuan dari penjajahan mereka itu ya emas, kekayaan. Tujuan penjajahan mereka itu adalah untuk mencari wilayah jajahan, mencari kejayaan.
Tujuan dari penjajahan mereka untuk menyebarkan agama. Karena itu maka agama itu penting untuk menjadi landasan bagi kita untuk memaknai kemerdekaan ini. Karena motif-motif yang dilakukan oleh mereka yang menjajah pun itu tidak lepas dari itu semua. Saya sebagai bagian dari orang Jawa memiliki satu ekspresi. Saya ingin memperkenalkan ini karena kebetulan fakultas panjenengan ini juga berhubungan dengan seni gitu ya. Dan ini ada satu lagu yang mengekspresikan kemerdekaan dari kerajaan Demak pada masa itu. Jadi lagu ini saya kira meskipun panjenengan bukan orang Jawa, tapi bagi panjenengan ini mungkin merupakan lagu yang cukup populer ya. Banyak para musisi itu sudah membawakan lagu ini. Jadi lir ilir tandure wesumilir ta ijo royo royo tak senggo temanten anyar. Cahangon penek no bimbing kuwi. Oke, saya maknai saja. Lir ilir. Jadi lagu ini adalah lagu yang tercipta karena kegembiraan masyarakat pada masa itu. Dan konon ini lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Jadi kegembiraan masyarakat pada masa itu dengan berdirinya kerajaan baru, kerajaan Islam Demak. Jadi pada masa itu Demak ini, jadi masyarakat itu merasa mendapatkan kemerdekaan. Karena sebelumnya mereka berada di bawah kungkungan satu kerajaan yang sangat mempertimbangkan sistem sosial, strata sosial dalam masyarakat. Jadi sebelumnya masyarakat atau rakyat, mereka kemudian diposisikan berada dalam kasta-kasta tertentu. Dan tentu saja kalau masyarakat kecil, mereka berada dalam kasta sudra, kasta terendah. Nah, ketika Islam hadir, Islam ini membawa perubahan baru. Dan ini menjadi kegembiraan. Mereka merdeka. Kenapa? Karena Islam itu menyamakan manusia di hadapan negara, di hadapan hukum, dan di hadapan Robnya, di hadapan penciptanya. Manusia itu hanya dibedakan berdasarkan ketakwaannya. Tapi kalau dalam persoalan hukum, mereka mendapatkan kedudukan yang sama, harkat martabat yang sama di hadapan hukum. Lir ilir itu artinya adalah bangunlah. Jadi ketika merdeka, maka kemerdekaan itu digambarkan kegembiraannya itu seperti melihat tanaman yang sedang bersemi. Kerajaan Demak itu adalah kerajaan maritim, kerajaan yang berbasis pelabuhan atau lautan. Jadi ekonominya sebagian ditopang oleh perdagangan di laut. Tetapi Demak ini ditopang oleh wilayah-wilayah agraris. Kegembiraan yang dimiliki oleh masyarakat agraris ini adalah ketika mereka mendapati tanaman mereka tumbuh subur. Dan kegembiraan yang paling utama itu adalah ketika mereka melihat hasil pertanian mereka itu sebentar lagi bisa dipanen. Karena itu maka melihat tanaman yang bersemi itu adalah satu kegembiraan. Telah menghijau seperti pengantin baru. Jadi ini seperti kegembiraan seorang yang sebelumnya lama banget itu ya, tidak dapat jodoh itu ya. Sudah menjalani masa galau yang panjang. Alhamdulillah setelah itu ketemu dengan jodoh. Ini kan gembira banget. Kalau ini mahasiswa mungkin belum merasakan itu ya. Tapi nanti Anda akan merasakan itu ketika Allah sudah mempertemukan dengan sebelah sayap kita gitu ya. Itu seperti kegembiraan yang dimiliki oleh pengantin baru. Kemudian cah angon. Jadi yang dipanggil itu adalah gembala. Kalau kita sudah memiliki kondisi semacam ini, gembira karena kemerdekaan kita, yang diibaratkan seperti melihat tanaman yang hendak dipanen, karena setelah panen nanti akan dapat uang banyak dengan menjual hasil bumi itu ya, itu kan kegembiraan. Kemudian seperti pengantin baru gitu ya, maka setelah itu yang dipanggil adalah penggembala. Karena itu Andalah penggembala mereka. Andalah yang harus berusaha untuk memimpin mereka. Jadi politik yang dijalankan oleh sebuah negara, itu harus politik yang didasarkan pada pohon belimbing. Jadi di situ ada satu metafora. Jadi belimbing itu melambangkan rukun Islam. Rukun Islam yang 5 itu harus dijalankan dalam sebuah negara. Jadi syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Dan kalau kita ringkas, seandainya rukun Islam itu hanya satu, itu sudah terkumpul dalam sholat itu sendiri. Kenapa? Kalau dalam sholat, kita tidak mungkin melaksanakan sholat kecuali di dalamnya kita membaca syahadat. Jadi ketika Anda tasyahud awal atau tasyahud akhir, Anda membaca syahadat di situ. Kemudian yang kedua, ya sholat itu sendiri. Kemudian syahadat, sholat, puasa. Puasa itu usaha untuk meningkatkan ketakwaan. Puasa itu mencegah diri kita dari sesuatu yang halal. Dalam sholat pun kita mencegah dari sesuatu yang halal. Karena tidak mungkin orang yang sholat itu sambil makan gitu ya. Jadi untuk hal yang halal saja, kita berusaha untuk mengendalikan diri. Apalagi terhadap hal yang haram. Ada satu pernyataan Imam Hasan Basri itu juga menarik. Belum pernah aku melihat suatu kaum, yang dimaksud kaum ini adalah para sahabat. Belum pernah aku melihat suatu kaum yang begitu zuhud terhadap hal yang halal.
seperti kita zuhud terhadap hal yang haram. Jadi para sahabat itu menahan diri bahkan untuk hal yang halal. Maksudnya agar tidak berlebih-lebihan. Jadi para sahabat berarti kualitasnya lebih tinggi. Jadi jaga rukun Islami. Walaupun lunyu-lunyu penek, walaupun itu ada halangan. Halangannya berupa tanah yang licin. Tetap panjat, atau pohon yang licin. Tetap panjat. Untuk apa? Untuk membasuh pakaianmu. Jadi membasuh pakaian di sini itu terhubung dengan libasut taqwa. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat atau kita sudah melaksanakan rukun iman, maka itulah yang nanti akan menghasilkan ketakwaan. Karena itu maka jahitlah pakaianmu, benahilah pakaianmu agar nanti sore ketika kita menghadap. Jadi ini menggambarkan tentang Paseban Agung, tentang rakyat yang menghadap pada rajanya, tentang manusia yang menghadap pada Robnya. Jadi ketika dia mengalami kematian. Jadi kalau kita sudah berbekal takwa, menghadapi kematian itu insya Allah lebih mudah. Karena itu bergembiralah, bersoraklah dalam agama ini. Jadi kita ini diminta untuk menjalani agama dengan bahagia. Dan untuk bisa bahagia itu kita harus memiliki kemerdekaan. Sikap mental kita harus sikap mental yang merdeka. Bukan sikap mental bangsa yang dijajah. Maka tidak heran, puncak dari semua yang diusahakan oleh para pendahulu kita itu, mulai dari Demak, mulai dari Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak, Sultan Hasanuddin, dan semua yang tidak bisa kita sebutkan. Puncaknya adalah memperoleh kemerdekaan sebagai modal. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kata Allah ini adalah kata yang tidak tergantikan. Di sini bukti bahwa Islam itu memiliki pengaruh. Perkara sekarang ada yang membaca Allah itu sebagai Allah. Itu mereka tidak beranjak dari tradisi mereka sendiri. Mereka meniru dari umat Islam. Jadi atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini kan sebenarnya pernyataan proklamasi. Jadi kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah. Jika setelah kita merdeka, kita justru meninggalkan kedekatan kita, tujuan kita, harapan akan ridho Allah, maka berarti ada yang salah dari perjalanan kita. Nah, tujuan dari negara ini didirikan, itu juga berlandaskan atas berkat rahmat Allah itu. Jadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4 tujuan negara kita ini, landasannya, dimulainya, modalnya, itu atas berkat rahmat Allah. Karena itu, untuk mewujudkannya, jangan sampai keluar dari itu semua. Pancasila itu pun atas berkat rahmat Allah. Maka tidak mengherankan, di masa lampau, jadi para pendahulu kita, termasuk para penyusun Pancasila yang berasal dari kalangan umat Islam, ketika mereka mendefinisikan tentang ketuhanan yang Maha Esa, mereka mendefinisikan ketuhanan yang Maha Esa itu tidak memiliki makna lain kecuali yang dimaksud adalah tauhid. Maka tauhid inilah yang harus menjadi landasan kita dalam mengisi kemerdekaan. Di sini kita perlu memahami dimensi kemerdekaan itu apa kalau bermakna tauhid. Jadi dimensi kemerdekaan itu ada 3, mengikuti potensi yang dimiliki oleh manusia. Jadi kemerdekaan jasmani, kemerdekaan akal, dan kemerdekaan rohani. Tapi jangan dimaknai itu sebagai kebebasan, sebagaimana yang kita bicarakan tadi gitu ya. Jadi kemerdekaan jasmani, kemerdekaan akal kita. Akal kita itu diberi oleh Allah itu agar bisa kita manfaatkan dengan baik. Kita termasuk orang-orang yang menggunakan akal. Kita termasuk ulul albab. Kemerdekaan rohani, rohani kita itu mendapatkan kebebasan dari Allah. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada kesadaran gitu ya, bahwa manusia itu memiliki hawa. Kalau kita seringkali menyebut ini sebagai nafsu gitu ya. Untuk menyadari bahwa kemerdekaan itu ada dalam diri kita, maka manusia itu harus memiliki kesadaran terlebih dahulu bahwa dirinya itu memiliki hawa. Jadi hawa itu sendiri atau nafsu itu sendiri, kalau dalam bahasa kita nafsu gitu ya, itu merupakan perpaduan antara syahwatiyah dan al-ghadabiyah. Panjenengan nanti bisa membaca itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, atau kalau pengen yang ringkas lagi, nanti beliau juga punya kitab yang lain, yaitu Kimia Us-Sa'adah, jadi kimia kebahagiaan. Jadi beliau itu melihat bahwa hawa itu adalah tantangan. Nah, syahwat itu berfungsi untuk menjaga keturunan. Kalau tidak memiliki syahwat, maka manusia itu akan mengalami kepunahan. Kita perlu hidup, dalam hidup itu perlu makan, maka kita perlu bekerja. Dalam hidup itu kita perlu berkembang biak, maka perlu Islam mengatur tentang syariat pernikahan, dan seterusnya.
Kita juga perlu mencari rizki dan seterusnya. Ini syahwat yang bekerja. Tetapi kalau syahwat ini kemudian dikendalikan oleh unsur pengendali yang salah, yaitu unsur pengendali setan, maka hasilnya tidak akan baik. Sementara yang kedua adalah ghadab. Ghadab itu secara makna, itu artinya adalah marah. Al-ghadabiyah itu maknanya adalah kondisi emosional. Nah, kalau al-ghadabiyah itu seringkali dilambangkan sebagai binatang buas. Jadi anjing gitu ya. Anjing itu kan punya sifat selalu menerkam yang lemah. Dia melakukan kedoliman, mencelakai yang lain. Ini ghadab. Nah, ghadab ini kalau tidak dikendalikan dengan baik oleh anasir malaikat, maka akan dikendalikan oleh anasir setan dan bisa mendatangkan keburukan. Kalau dikendalikan anasir malaikat, akan mendatangkan kebaikan. Karena itu maka solusinya adalah memberi kemerdekaan yang sesuai fitrah terhadap hawa kita, terhadap nafsu kita. Karena kalau kemerdekaan itu kita berikan yang tidak sesuai dengan fitrah, artinya dikendalikan oleh setan, hasilnya akan buruk. Jadi saya miliki skema seperti ini. Jadi syahwat itu kalau tidak dikembangkan, maka akan pasif. Kalau dikendalikan di bawah kendali syariat, artinya yang mengendalikan adalah anasir malaikat, maka dengan syahwat itu kita bisa menjadi pribadi yang dermawan. Kenapa? Karena dengan syahwat kita akan bekerja memenuhi kebutuhan kita. Bahkan kita akan berpacu untuk menjadi kaya. Dan setelah kaya kita menjadi dermawan. Dengan syahwat, dengan menjaga syahwat, kita akan memiliki rasa malu. Al-haya'u minal iman gitu ya. Jadi malu itu, sesungguhnya malu itu adalah sebagian dari iman. Kemudian dengan mengendalikan syahwat, kita akan memiliki kesabaran. Kita akan menerima apapun yang diberikan oleh Allah, qanaah. Kita akan berhati-hati menjalani kehidupan dan kita tidak akan tamak. Kita tidak akan menjadi pribadi yang serakah. Tapi kalau dikendalikan tanpa kendali karena setan kemudian hadir, maka syahwat itu atau syahwat ini bisa memberikan efek buruk bagi kita. Kita menjadi pribadi yang rakus, kita menjadi pribadi yang pemboros, kita menjadi pribadi yang suka pamer, ria, kita menjadi pribadi yang hasad, kita meremehkan orang-orang fakir, kita menghinakan diri kita sendiri. Demikian juga marah. Kalau marah itu tidak dikembangkan, artinya sifat kemarahan itu hilang, keberanian kita hilang, maka kita akan menjadi pribadi yang pengecut. Dan pengecut itu dicela dalam agama. Tapi kalau dikendalikan di bawah syariah, maka akan muncul saja'ah, akan muncul keberanian. Karena kalau keberanian itu hilang, kita akan menjadi pribadi yang pasif. Kita tidak berani membela agama kita ketika agama dilecehkan. Kita tidak akan berani melawan kedoliman. Orang yang berani melawan kedoliman, ada satu hadis Rasulullah itu yang menarik untuk dicermati. Marra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Jika kalian melihat kemungkaran, maka ubah dengan tanganmu. Artinya dengan tangan itu ya kita harus punya kekuasaan, kita punya kekuatan untuk mengubah itu. Kalau kalian tidak mampu, fa illam yastati' fa bi lisanihi, maka ubah dengan ucapanmu, dengan lisanmu. Kalau itu juga tidak mampu, fa'ilam yastati fa bi qalbihi, maka ubah itu dengan hatimu. Mengubah dengan hati itu mengubah ya dengan cara yang paling pasif. Kenapa? Karena kita mengingkari kemungkaran itu dan kita selalu mohon pada Allah agar kemungkaran itu tidak hadir dalam diri kita. Tapi kalau sekedar kita menggunakan hati saja, kata Rasulullah, wa dzalika at'aful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Karena itu yang paling kuat itu adalah yang berani menggunakan kekuatan. Yang berani menggunakan tangan, yang berani menggunakan kekuasaan itu. Artinya, orang yang bisa seperti itu hanya mereka yang memiliki al-ghadabiyah yang dikendalikan oleh anasir malaikat, yang dikendalikan oleh syariat. Sementara kalau kemarahan itu dikendalikan oleh sesuatu yang lain, maka yang muncul adalah takabur. Kita menjadi sombong, kita merendahkan orang lain, atau kita membanggakan diri kita jadi ujub. Karena itu cara memerdekakan nafsu kita, itu dengan mengendalikan nafsu itu di bawah kendali syariat dan akal kita. Artinya, anasir malaikat yang selalu membawa diri kita untuk dekat dengan Allah, itu harus diperbaiki, harus ditingkatkan. Nah, kemudian yang kedua adalah kemerdekaan jiwa kita. Kebutuhan jiwa kita itu sebenarnya adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka agar jiwa kita menjadi merdeka, hak-hak Allah itu harus kita tunaikan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diciptakan oleh Allah agar mereka beribadah. Karena itu maka ibadah harus kita lakukan. Ibadah, kalau kita sudah bisa menikmati ibadah, itu tanda bahwa jiwa kita merdeka. Kalau kita masih aras-arasan melakukan ibadah, tanda jiwa kita masih terbelenggu. Kita belum benar-benar merdeka. Kalau jiwanya sudah merdeka, semacam ini, maka sholatnya
itu akan memiliki fungsi dalam dunia nyata. Jadi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholatnya benar-benar bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau dia kemudian menjadi pemimpin, orang-orang yang memiliki jiwa yang merdeka semacam ini tidak akan dikendalikan oleh pihak yang lain, oleh oligarki, oleh jaringan mafia, peradilan, dan seterusnya. Tidak akan. Dia berani hidup berbeda. Dia berani hidup melawan arus. Dia berani mengorbankan nyawanya untuk kebenaran. Orang yang semacam ini tidak akan terbeli. Orang yang semacam ini yang harus kita pilih, yang harus menjadi pemimpin kita, yang harus menjadi anasir-anasir perubahan di negeri kita. Jadi orang-orang yang tidak terbeli. Jadi mereka tidak akan menjual negara, mereka tidak akan menjual kehormatan bangsa, mereka tidak akan menjual harkat martabat dari warga negaranya, dari rakyat. Mereka tidak akan mengkhianati amanah yang berasal dari para pemilik amanah yang sebenarnya, yaitu dari rakyat. Kenapa? Karena amanah itu lahir dari iman. Kalau tidak amanah ya artinya tidak beriman. Ini kemerdekaan jiwa. Kemudian kemerdekaan jasmani, maka tunaikan hak jasmani kita. Kalau jasmani kita butuh makan yang baik, maka Anda harus membangun ekonomi, membangun pabrik-pabrik untuk menciptakan makanan yang berkualitas bagi rakyat, makanan olahan yang berkualitas bagi rakyat. Karena makanan hari ini mungkin banyak yang sudah tidak sesuai dengan fitrah manusia, sudah tercampuri dengan berbagai bahan kimia yang bisa menimbulkan efek tertentu dalam tingkatan tertentu. Maka ciptakan pabrik yang seperti ini, yang tetap bisa menjaga fitrah manusia. Badan itu butuh pakaian, maka ciptakan pakaian yang berasal dari bahan-bahan yang halal. Ciptakan pakaian-pakaian yang bisa menutupi aurat, dan seterusnya. Kemudian menjaga kesehatan, menjaga makanan. Makanan itu harus halalan, tapi juga thayyib. Jadi kalau yang pertama itu adalah nilai maknawi, jadi halal itu maknawi secara syariah. Kalau thayyib itu lebih bersifat fisikal, jadi fungsinya bagi tubuh apa, bergizi atau tidak, dan seterusnya. Artinya kita harus mengawal itu semua. Makanan itu satu hal yang pokok. Untuk mengendalikan satu negeri, maka kendalikan pasokan makanannya. Jadi di sini maka umat Islam harus memikirkan bagaimana cara gitu ya untuk menyediakan makanan yang baik untuk rakyat gitu ya. Kemudian dengan melalui makanan ini kita bisa memberdayakan mereka. Pertanian kita angkat sedemikian rupa. Jadi Islam itu mengatur sampai hal-hal semacam ini. Kemudian untuk kemerdekaan akal. Maka akal itu haknya adalah memperoleh ilmu. Kenapa umat Islam itu diharamkan minum khamr? Karena salah satu tujuan maqasidus syariah, tujuan ditetapkannya syariah itu adalah hifdzul akal, melindungi akal. Kita dilarang, diharamkan minum khamr, itu karena khamr itu merusak akal. Karena itu maka penuhi akal kita dengan ilmu. Karena memang hak akal itu memperoleh ilmu. Menuntut ilmu itu kewajiban kita. Baca buku yang ada. Temui guru-guru yang memiliki kualifikasi yang tinggi. Bangun tradisi ilmu. Buat lembaga-lembaga penelitian. Buat lembaga-lembaga untuk berkhidmat kepada umat. Karena itu saya senang gitu ya, panjenengan termasuk di antara pemuda-pemuda yang memiliki kepedulian ini. Jadi membangun forum studi Islam Khidmatul Ummah. Ini kan dalam rangka mestinya gitu ya, kalau kita melihat maknanya, ini dalam rangka khidmat untuk mengabdi kepada umat. Karena itu maka kemerdekaan akal ini satu-satunya hal yang bisa kita miliki, yang bisa kita lakukan, membangun kembali tradisi ilmu yang berbasis adat. Karena pendidikan Rasulullah itu adalah pendidikan yang berbasis adat. Ada satu hadis, jadi ada bani Rabbi fa'asana ta'dibi, kata Rasulullah. Jadi aku ini, kata Rasulullah, dididik dengan adab, maka aku menjadi pribadi yang beradab. Jadi konsep pendidikan Islam itu mestinya takdib. Jadi bukan sekedar tarbiyah, atau bukan sekedar taklim, tapi takdib. Jadi menjadikan manusia itu beradab. Kalau dia sudah beradab, maka dia tahu posisi. Kalau dia sudah beradab, maka dia akan memahami tujuan. Dan orang-orang yang semacam ini biasanya ini adalah orang-orang yang merdeka, yang tahu posisi, tahu tujuan. Ini orang-orang yang merdeka. Jadi di situ kita melihat bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang penting. Maka mari kita isi kemerdekaan itu dengan melaksanakan itu semua. Jadi kemerdekaan jiwa kita, kemerdekaan akal kita, kemerdekaan jasmani. Fasilitasi itu dengan menggunakan konsep Islam. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, sebelumnya terima kasih Ustadz Susyanto atas waktu dan tausiahnya. Semoga kajian kita pada malam hari ini dapat memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk teman-teman yang telah hadir dalam acara ini. Oke, mari kita tutup saja acara ini dengan mengucap hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin, dan lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Dani Dimas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.